Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-41 dari 80 topik. Klasifikasi Hukum, bagian kedua. Dudu Duswara Mahmudin dalam bukunya menyebutkan bahwa hukum dapat digolongkan atau diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Hukum berdasarkan sumbernya. Menurut formalnya hukum dapat terbagi atas 5 yaitu A. Hukum perundang-undangan, yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. B. Hukum adat dan hukum kebiasaan, yaitu hukum yang diambil dari peraturan-peraturan alat dan kebiasaan. Sebelum membahas mengenai hukum adat, untuk memposisikan hukum adat, terdapat lapangan-lapangan hukum. Lapangan hukum terbagi menjadi 2, yaitu lapangan hukum klasik, dan lapangan hukum baru. Lapangan hukum klasik merupakan penggolongan yang sudah dikenal dan dianut dalam banyak tata hukum yang sudah ada sejak lama, terutama di Eropa dan juga dalam tata hukum Hindia Belanda. Lapangan hukum klasik adalah sebagai berikut: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara. A. Hukum tata negara, Constitutional Law, Staatsrecht. Hukum tata negara merupakan keseluruhan aturan hukum tentang organisasi negara tentang tatanan negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara negara, pemerintah pusat, dengan bagian-bagian negara, atau pemerintah daerah. Unsur pokok dalam hukum tata negara adalah konstitusi yang artinya, kalau kita akan mempelajari tentang hukum tata negara maka yang utama harus dipelajari adalah konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi merupakan cikal bakal pengaturan sebuah ketatanegaraan sekaligus sumber hukum utama dalam hukum tata negara. Terdapat 3 hal yang ada dalam setiap konstitusi, yaitu bahwa konstitusi atau undang-undang dasar harus 1. Menjamin hak-hak asasi manusia atau warga negara, 2. Memuat ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar, dan 3. Mengatur tugas serta wewenang dalam negara yang juga bersifat mendasar. B. Hukum administrasi negara, Administrative Law, Administrative Recht. Dalam berbagai literatur kepustakaan, apa yang dimaksud dengan arti administrasi dalam ilmu administrasi negara sangat berbeda dengan arti administrasi dalam hukum administrasi negara. Pengertian administrasi dalam ilmu administrasi negara berkonotasi manajemen, karena administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum. Sementara itu ilmu administrasi negara merupakan cabang dari ilmu sosial. Jadi dalam arti luas administrasi negara adalah semua kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Sedangkan dalam arti sempit administrasi negara merupakan suatu kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum administrasi negara ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dan melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara menjalankan tugas, hak dan kewajiban, dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Selanjutnya, Philippus M. H. John membagi hukum administrasi menjadi 1. Hukum administrasi umum. Hukum administrasi umum adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. 2. Hukum administrasi khusus. Hukum administrasi khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Sumber hukum administrasi dalam arti formil terdiri dari A. Undang-undang, hukum administrasi negara tertulis, B. Praktek administrasi negara, C. Jurisprudensi, dan D. Anggapan para ahli hukum administrasi negara. C. Hukum perdata, Civil Law, Privaatrecht, Burgerlijkrecht. Hukum perdata ialah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban dari seseorang terhadap orang lain, serta mengatur tingkah laku mereka di dalam pergaulan masyarakat dan pergaulan keluarga. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material dan dapat dikatakan juga sebagai lawan dari hukum pidana. Berikut definisi hukum perdata menurut para ahli. 1. Menurut Subekti, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. 2.
Menurut Sri Sudewi Mas Jehun Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. 3. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum antara perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada pihak masing-masing pihak. 4. Menurut Wiryono Projodikoro, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, sebagai terjemahan dari Burgerjik Wetbook merupakan kodifikasi hukum perdata material yang diberlakukan pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Selanjutnya, terdapat hukum perdata material dan hukum perdata formil sebagai berikut. 1. Hukum perdata material. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan atau dengan kata lain ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal hak dan kewajiban antar subjek hukum dalam masyarakat. Ketentuan pokok hukum perdata material ini diatur dalam BW atau KUH Perdata. 2. Hukum perdata formil. Hukum perdata formil disebut juga hukum acara perdata. Hukum acara perdata ini hanya dapat diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum perdata material. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak mengenai hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum perdata material, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material yang ada, atau melindungi hak perorangan. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Hukum perorangan, B. Hukum kekeluargaan, C. Hukum kekayaan, D. Hukum waris. D. Hukum dagang, Commercial Law, Handelsrecht. Hukum dagang merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu terhadap orang lainnya khusus dalam lapangan perniagaan. Sering juga dikatakan hukum dagang itu sebagai hukum perdata khusus. Hukum dagang dengan hukum perdata merupakan lex specialis derogat lex generale. Hal ini dibuktikan dengan pasal 1 KUHD yang menetapkan bahwa KUH Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang diatur oleh KUHD, sepanjang tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang tegas. Berikut adalah definisi hukum dagang menurut para ahli. 1. Menurut Purwo Sucipto, hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. 2. Menurut R. Sukardono, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 Burgerjik Wetbook, BW. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan. 3. Menurut Ahmad Ihsan, hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. 4. Menurut Vokema Andreae, hukum dagang, Handelsrecht, adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda, hukum dagang dan hukum perdata dijadikan satu buku, yaitu buku 2 dalam BW Baru Belanda. Sumber hukum dari hukum dagang yaitu A. KUH Perdata, B. KUHD, C. Undang-undang tertentu, misalnya Undang-Undang Pengangkutan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Koperasi, D. Persetujuan, E. Kebiasaan, F. Jurisprudensi. Ada beberapa keberatan yang dapat dicatat berkaitan dengan prinsip hukum dagang yang pada pokoknya diperuntukkan bagi kaum pedagang. Koop Manrecht, A. Perkataan, barang, dalam pasal 3 KUHD, lama, berarti barang bergerak. Padahal dalam lalu lintas perniagaan sekarang, barang tetap juga merupakan objek perniagaan. B. Perbuatan, menjual, dalam pasal 3 KUHD, lama, tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, tetapi bertolak belakang dengan ketentuan pasal 4 KUHD, lama, yang menyebutkan perbuatan menjual adalah termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan. Jadi, ada pertentangan antara pasal 3 dan pasal 4 KUHD, lama. C. Bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan non-pedagang, muncul beberapa pendapat mengenai pemberlakuan hukum dagang. 1. Menurut HR, hukum dagang baru berlaku bila bagi tergugat perbuatan yang dipertentangkan adalah perbuatan perniagaan.
Ini artinya bila tergugat adalah pedagang, dan penggugat bukan pedagang, maka di sini akan berlaku hukum dagang. Akhirnya hukum dagang juga diberlakukan bagi non-pedang. Pendapat HR ini telah melanggar prinsip hukum dagang bagi pedagang. Pendapat ini bertitik tolak pada subjek hukum di pihak tergugat. 2. Pendapat kedua, menyatakan bahwa hukum dagang berlaku kalau perbuatan yang disengketakan itu bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan. Pendapat ini bertitik tolak pada objek sengketa. Hukum pidana, criminal law, strafrecht. Hukum pidana ialah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan pemaksa yang khusus yang diancam kepada siapa yang tidak mentaati aturan-aturan hukum dari lapangan-lapangan yang lain. Muljatno mengemukakan bahwa pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggar. 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar dikenakan pidana. 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana termasuk dalam lingkup hukum publik yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang dicantumkan dalam perundang-undangan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang, Wetbook, yang dikenal dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping kodifikasi KUHP ada yang disebut perundang-undangan tersendiri yaitu tindak pidana khusus. Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, ia menyebut dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama orang-orangnya yang khusus, maksudnya subjeknya atau pelakunya yang khusus dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus. Contoh tindak pidana khusus pertama ialah hukum pidana militer, karena orang-orangnya yang khusus, yaitu hanya golongan militer. Itulah materi topik ke-41 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.